Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pernah mengalami kesulitan, kesusahan dan penderitaan, bahkan sengsara dan nestapa. Berapa dalam dan bagaimana efeknya berbeda-beda, dan kiranya kita tidak bisa menyamakan atau menilai bahkan menghakimi begini dan begitu, karena tergantung dari orang yang menjalaninya. Kadang kita mengalami sebagai orang yang paling menderita dan merana, hingga mungkin kita berkata, bagaimana mungkin saya menolong orang lain? Hidup saya sendiri sudah merana. Bagaimana bisa saya melayani? Saya sendiri sedang terpuruk, lemah, letih, dan susah. Kami sendiri sedang berkekurangan. Saudara-saudari yang terkasih, persis sehari sebelum malam Natal 2014, Bandung Selatan mengalami banjir besar hingga memasuki halaman gereja Santo Fransiskus Dayakolot yang kemarin kita merayakan Ekaristi. Artinya genting dan rumah umat dan masyarakat sudah tak kelihatan. Bahkan puskesmas, masjid, dan balai desa yang biasa dipakai untuk mengungsi tahunan sudah terendam, hingga orang mengungsi ke gereja yang halamannya masih dirasa aman. Pada minggu lalu halamannya sudah terendam dan masuk gereja. Waktu saya bertemu dengan umat yang gesit melayani, saya bertanya, bagaimana rumah Bapak? Ia berkata, rumah saya sudah terendam, Bapak Uskup, sedada. Tetapi tidak separah rumah mereka. Mereka sudah tidak kelihatan. Saya masih beruntung punya gereja. Meski susah dan gelisah akibat banjir, luar biasa, pastor paroki dan beberapa aktivis tetap bersuka cita melayani mereka yang membutuhkan dengan pikiran. Saya memang susah. Saya memang mendapat petaka, malah petaka. Tetapi masih ada orang yang lebih susah dan menderita daripada saya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesaya menceritakan hamba Yahweh yang dipilih Allah untuk menyelamatkan umatnya. Sekalipun menderita siksaan fisik, bahkan tekanan psikis, dipukul, diludahi, menderita luar biasa. Tetapi hamba Yahweh tetap mendengarkan Allah dan memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Seolah-olah ia lupa akan penderitaannya. Seakan-akan ia sendiri tidak menderita. Ia yakin bahwa Allah adalah penolong dan sumber kekuatan. Yesus yang tahu bahwa penderitaannya sudah dekat, tahu akan mati. Bagaimana rasanya? Tetapi setia pada tugas perutusannya. Maka saat para murid mengatakan, di mana kita akan mengadakan pesta Paskah? Ia memberi petunjuk. Ia mengadakan perjamuan bersama para rasulnya untuk meneguhkan dan menghibur mereka yang agaknya sudah merasakan ada sesuatu yang tak enak akan terjadi pada gurunya. Yesus tidak memperlihatkan kesusahannya juga pada Yudas yang akan mengkhianatinya. Ia tetap bersikap lemah lembut, mampu mengendalikan diri dan mengontrol emosi, hingga perjamuan makan dapat berlangsung dengan hikmat, seolah-olah tidak ada sesuatu yang membuat ia susah. Ia menetapkan Ekaristi untuk menjadi kekuatan para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita tahu ada banyak orang yang mengalami susah dan gelisah. Mungkin ada juga yang merasa bahwa hidupnya sekarang ini paling menderita, sengsara dan merana. Ini wajar-wajar saja. Tetapi benarkah demikian bahwa paling menderita? Setiap orang punya kesusahannya sendiri. Tetapi bagaimana mengalami hidup masih terberkati, masih beruntung.
lihatlah, ternyata masih ada orang yang lebih susah dari kita dengan kisahnya sendiri. Kita diingatkan akan peristiwa Santo Maximus Kolbe yang pada saat lapar mendapat bagian rotinya, tetapi ia melihat seorang bapak tua yang rotinya diambil oleh orang lain. Ia memberikan roti itu seakan ia tidak membutuhkan, seakan ia tidak lapar. Ia masih bersyukur bahwa ia masih punya Tuhan. Semoga dalam keadaan apapun permenungan kita hari ini meneguhkan kita untuk tetap rela dan bersukacita, berbagi hati, budi, energi, dan materi kepada orang yang mungkin lebih susah, lebih gelisah daripada kita. Inilah salah satu ungkapan syukur kepada Allah dan harapan kita kepada Allah yang telah mengasihi kita. Inilah salah satu ciri orang yang mengalami hidup masih terberkati, hidup masih beruntung.